Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dengan NPM 224111090 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dan kedua, manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama materi pengantar manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen sumber daya manusia strategi atau strategi manajemen sumber daya manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definisi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, definisi dari manajemen sumber daya manusia sendiri adalah yang pertama kita harus mengetahui manajemen personalia sebelum kita mengetahui dari definisi semuanya. Nah, manajemen personalia ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, individu, dan sosial. Nah, definisi ini dikemukakan oleh Filippo pada tahun 1976. Kemudian yang kedua itu ada definisi manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengorganisasi, mengelola dan menggunakan sumber daya manusia agar dapat berfungsi secara efektif, produktif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, definisi ini tuh dikemukakan oleh Rifai pada tahun 2005. Nah, manajemen sumber daya manusia ini juga merupakan pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dari definisi yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia ini merupakan hal-hal yang mengatur hubungan dan juga peran tenaga kerja efektif dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Nah, di sini tuh ada 3 alasan mengapa perusahaan memerlukan manajemen sumber daya manusia. Nah, alasan yang pertama itu ada untuk mencapai tujuan. Alasan yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan. Alasan yang ketiga, itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi atau juga perusahaan. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada 6. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, mobilisasi, dan juga pengawasan atau mengawasi. Nah, setelah saya menyebutkan fungsi manajemen, saya akan menjelaskan yang fungsinya. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selain itu perencanaan juga mencakup analisis jabatan dalam organisasi. Contohnya seperti menentukan tugas, tujuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh para karyawan. Kemudian fungsi yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian ini merupakan pembagian kerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, pengorganisasian ini merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisir seluruh karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Misalnya, dengan menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian membagi tugas antar pegawai, mendelegasikan wewenang, serta melakukan integrasi dan koordinasi dalam bagian perusahaan atau organisasi tersebut. Dalam pembagian tugas dan wewenang ini pastinya dilakukan untuk memudahkan koordinasi dalam penempatan kepegawaian. Dengan begitu, tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas yang ada di dalam perusahaan atau yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada fungsi yang ketiga, yaitu kepegawaian. Fungsi
kepegawaian ini yaitu untuk mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Nah, memperbaiki produktivitas SDM dalam perusahaan, kemudian menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan juga pengendalian pegawai. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu mobilisasi. Nah, dalam perusahaan itu mobilisasi itu digunakan untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan itu sesuai dan infrastruktur teknis ditempatkan untuk meminta dan melakukan sumber daya. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu mengawasi. Fungsi pengawasan dalam manajemen ini sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin yang ada di perusahaan pada tingkatan manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas. Setelah saya menjelaskan tadi tentang fungsi manajemen, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu untuk memberikan kompensasi. Contohnya kompensasi finansial. Nah, kompensasi finansial itu ada berbagai jenis, yaitu ada yang langsung dan juga tidak langsung. Nah, contoh yang langsung itu ada gaji, upah, intensif, dan juga bonus. Nah, kompensasi tidak langsung itu contohnya yaitu jaminan sosial atau BPJS, terus kesehatan, terus kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan, asuransi, dan juga dana pensiun. Kemudian ada kompensasi finansial, kompensasi non finansial. Itu tuh contohnya ada kebijakan organisasi, manajer berkualitas, rekan kerja yang menyenangkan yang dapat seperti keluarga, kemudian waktu yang fleksibel dalam bekerja, dan juga divisi pekerjaan yang baik. Kemudian ada fungsi MSDM selanjutnya yaitu pengadaan SDM. Contoh pengadaan SDM itu adalah analisa jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, dan juga penempatan SDM. Kemudian ada pengembangan. Pengembangan ini contohnya yaitu analisis jabatan, sama kayak pengadaan SDM yang tadi. Kemudian ada integrasi. Nah, integrasi ini ada apa aja sih? Atau untuk apa sih? Nah, integrasi itu untuk mencocokkan keinginan pegawai dengan tujuan organisasi yang meliputi motivasi kerja dan juga kepuasan kerja. Kemudian ada leadership, pemeliharaan SDM. Itu tuh ada di dalam situ tuh ada komunikasi kerja, keselamatan, dan juga kesehatan kerja. Kemudian di sini ada MSDM lingkungan. MSDM lingkungan tuh ada 10, yaitu lingkungan luar. Yang pertama ada teknologi, kemudian yang kedua ekonomi, yang ketiga politik dan hukum, yang keempat sosial budaya, yang kelima pasar tenaga kerja, yang keenam pesaing, yang ketujuh pelanggan, yang kedelapan demografi, yang kesembilan pemilik perusahaan, yang ke-10 serikat kerja. Nah, di sini ada tujuan dari manajemen. Tujuan manajemen sendiri, di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada setiap perusahaan itu berbeda-beda. Menurut Ulrich dan Lake pada 1990. Tujuannya itu sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kemampuan perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar menerapkan peluang baru. Tujuan manajemen sumber daya ini adalah untuk memberikan pertimbangan
manajemen dalam mengambil kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai karyawan atau karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, selalu siap menghadapi perubahan dan memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara sah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.